furu'un utawi iki iku pirang-pirang cabang. Jadi di sini bahasanya furu'un artinya beberapa cabang. Bagusnya katanya pengarang itu jangan bilang beberapa cabang. Kenapa? Karena lam yadhkur illa far'aini. Karena beliau hanya membahas dua macam cabang. Kalau dua macam cabang mestinya jangan menggunakan redaksi furu'un. Maka fakanal aula adalah ayyahula far'ani. Bagus nama musonif teh bahasana lain furu'un tapi far'ani. Komentar daripada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Cabang pertama mana? Man qala ana wakilun fi tazwiji fulana. Man utawi sapa wong iku qala ngucap sapa si man. Man siapa saja orangnya, qala yang berkata. Kumaha ngomongna ana wakilun fi tajwiji fulana. Ana utawi ingsun iku wakilun dadi wakil. Saya adalah seorang wakil atau saya menjadi wakil fi tajwiji fulana ing dalam ngawinakeun fulana gitu. Ceritana kieu misalkan Mang Deris teh geus dewasa, umurna geus 30 tahun, masantena geus 15 tahun. Mudah-mudahan paling kuat manukna lil amin, sing sukses, sing jadi jamaah soleh. Tah Mang Deris teh ngobrol jeung saha jeung Mang Agil. Mang Agil, umur saya sudah 30 tahun, saya mesanten sudah 15 tahun. Saya itu sudah pengen banget menikah, mengingat ya biasalah kebutuhan manusia yang umum seperti itu. Tuluy cek Mang Agil teh, emang Mang Deris sudah punya ketempoan belum? Sudah ada yang diincar belum? Oh udah, kalau yang diincar mah siapa sih? Ya yang diincar mah si A misalkan Jainab gitu. Oh Jainab putranya Ayah Bakar. Iya. Nah akhirnya kata siapa? Kata Mang Agil, ana wakilun fi tajwiji fulana. Kebetulan saya ini wakil, mendapatkan mandat tugas dari ayahnya, dan ayah sudah mewakilkan kepada saya fi tajwiji fulana, di dalam menikahkan nok fulana. Kalau kamu memang betul-betul serius, ya udah saya kawinkan. Nah gitu kan. Man qala ana wakilun fi tajwiji fulana. Man, siapa man itu? Mang Agil. Qala yang mengatakan bahwa ana wakilun, saya adalah sebagai wakil fi tajwiji fulanah, di dalam menikahkan nok fulanah nok Jainab. Maka bagi Mang Deris, bila percaya deh Mang Agil, dan Mang Agil mah pernah ngebohong, percayalah, maka boleh untuk mengkabul ijab nikah dari beliau, dari Mang Agil. Paliman mangka ikut tetep kaduwe wong sodako kang benerakeun sapa simanhu ing ya siman qala. Paliman mangka ikut tetep kaduwe wong sodako kang benerakeun sapa simanhu ing man qala. Maka bagi Mang Deris yang mempercaya ucapan Mang Agil, qabulun nikah utai ngobul nikah, maka boleh mengkabulnya minhu saking ijab, minhu saking manqola ya. Soklah saya kawinkan, kata Mang Agil teh, jawaztuka wankahtuka mahtubataka neng Jainab binti Ayah Bakar muwakili bimahri 5 gram kuliah di minadzahab. Misalkan halan, nah itu kan sudah ijab, maka ijab dari si wakil tadi boleh untuk
qabul. Kumaha bahasa qabul cek mang diri teh qabil tu tazwijaha wa nikahaha li nafsi tidak bidali. Boleh itu sah pernikahannya. Maka silakan ya datangnya Nok Zainabna gitu karena sudah menjadi suami istri. Kita paham? Nah, itu. Tidak percaya mah silakan dia mengkabul. Titik. Wa yajuzulan wanang liman akhbarahu adlun bitolaki fulanin au bimautihi au tawkilihi wa fa ya'mala bihi bin nisbati lima yata'allaqu bi nafsihi. Wa yajuzulan wanang liman kadwe wong wa yajuzulan wanang liman kadwe wong akhbaro kang ngabaraken atau kang awe khobar hu ing siman sapa adlun wong adil sapa adlun wong adil memberi kabarna bitolaki fulanin kelawan oleh nolake si fulan bitolaki fulanin kelawan oleh nolake si fulan kocok kiai jae teh si fulan sudah menceraikan istrinya au mautihi atau mau teh si fulan atau si fulan sudah meninggal dunia au taukilihi au taukilihi atau ngwakilakeun si fulan au taukilihi atau ngawakilakeun si fulan opo kang wenang opo ayyamala yen ta ngamalakeun opo ayyamala yen ta ngamalakeun sapa si man Obaya malayen tangamalakan sapa siman bi kelawan ikhbar tapi boleh soten bin nisbati kelawan den nisbataken bin nisbati kelawan den nisbataken lima maring barang ya ta'allaku kang ta'alluq apa ma bima kelawan perkara ya ta'allaku kang ta'alluq apa ma binafsihi kelawan awak dheweke man saddaqahu wa kazalan iku kaya iki ya juzu khattuhu utawi tulisannya adil utawi tulisannya adil al mausuku kang den percaya al mausuku kang den percaya opo bihi al sok terjemahkan barang-barang aja wa juzu dan boleh liman bagi seseorang akhbaro yang memberi kabarhu kepada orang tadi. Siapa yang memberi kabarnya? Adun, orang yang adil. Ya. Memberi kabarnya tentang apa? Bitolaki fulanin kelawan nolake si fulan. Memberi kabar bahwa si fulan telah menceraikan istrinya. Aw mautihi, apa mautihi? Atau memberi kabar tentang kematiannya si fulan, bahwa si fulan sudah meninggal dunia gitu kan. Au taukilihi atau memberi kabar tentang mewakilkannya si fulan. Nah,
itu ya. Jadi ceritanya begini. Misalkan yang menjadi ceritanya Jaid. Si Jaid dengan si siapa nih? Khalid misalkan ya. Jaid itu ngomong. Ini makanya patron itu harus pintar memberi contoh. Jaid ngomong kepada Kiai Khalid. Khalid itu adalah orang yang adil. Kata Ki Jaid, Pak Kiai Khalid. Kiai Khalid itu adalah orang yang adil. Kalau misalkan Kang Bakar menceraikan istrinya, ini bahasa tuh. Andai kata Kang Bakar menceraikan istrinya, mentolak istrinya, maka saya juga akan menceraikan istri saya. Gitu ya, maka saya juga akan menceraikan istri saya satu tuh. Nah, kemudian beberapa hari kemudian datang Kiai siapa tadi? Kiai Khalid kepada siapa? Kepada si Jaid. Jaid, itu si Bakar sekarang sudah menceraikan istrinya tuh kan. Maka bagaimana? Maka waya juzu boleh liman kepada si Jaid akhbaru adlun yang diberi kabar, diberi berita oleh orang yang adil. Siapa orang adilnya? Ya ini Kiai Khalid, yang mana Kiai Khalid itu memberikan kabar bitolaki fulanin bahwa si fulan yang dibakar itu sudah menceraikan istri boleh bagi si Jaid ayak malabihi untuk mengamalkan atau mempercayai berita tersebut. Ya, jadi karena memang si bakarnya sudah menceraikan istrinya, maka akhirnya si Jaid pun menceraikan istrinya. Tapi boleh mengamalkan tuh bin nisbati lima yata'allaku binafsi, dengan kaitannya yang ada kaitannya dengan dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri seperti dia menceraikan istrinya sendiri, itu kan berarti masalah yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Paham dulu? Paham dulu. Contohnya tadi Jaid dengan Khalid. Khalid itu adalah orang yang adil, Kiai Khalid. Jaid itu ngomong, Pak Kiai, kalau si fulan itu kita kasih nama siapa? Bakar. Kalau si fulan yang si Bakar itu mentolak istrinya, menceraikan istrinya, maka saya pun akan menceraikan istri saya. Maka saya akan menceraikan istri saya satu tuh. Nah, beberapa hari kemudian Kiai Khalid itu datang kepada siapa? Si Jaid. Jaid, saya mau ngasih kabar nih kepada ente bahwa sekarang si Bakar itu sudah bercerai dengan istrinya. Maka bagi siapa tuh? Bagi Jaid, boleh bagi Jaid, ya jujur boleh bagi Jaid. Ayak malah lima wajib boleh liman bagi orang, yakni bagi Jaid akhbaru adlun yang diberi kabar oleh orang yang adil bahwa si Bakar sudah menceraikan istrinya, ayak malabihi untuk mengamalkan berita tadi, ya bin nisbati dengan sesuatu yang dikaitkan dengan dirinya sendiri. Maka bagi si Jaid boleh untuk menceraikan istri berdasarkan informasi yang dia terima dari orang adil gitu. Karena kan cek si Jaid, saya akan menceraikan istri, ketika Bakar juga sudah menceraikan istri. Ternyata orang adil itu kemudian memberi kabar bahwa Bakarnya sudah menceraikan. Maka bagi Jaid boleh menceraikan istrinya dengan kadang mengamalkan terhadap berita yang disampaikan oleh orang yang adil tadi. Satu. Paham? Au mautihi, asal kalamnya gini, wa yajuzu liman akhbaru adlun bi mautihi gitu. Ayya'mala bihi bin nisbati li ghairihi. Misalkan si Jaid Kiai Bakar, Kiai Khalid, kalau si Bakar meninggal dunia, maka saya akan rencananya akan menceraikan istri saya. Kemudian kesininya Kiai Khalid itu mengkabarkan kepada si Jaid bimautihi bahwa si Bakar sudah meninggal, maka boleh bagi si Jaid ayya'mala bihi mengamalkan berita tadi, ya, dengan kaitannya dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan dirinya sendiri. Nggak tahu ya, selalu.
maka boleh si jin menceraikan istrinya berdasarkan berita yang diterima dari orang adil tadi. Au taukilihi, asalnya gimana? Wa yajuzu liman akhbaru adlun bi taukilihi ay ya'mala bihi bin nisbati lima yata'allaqu. Wa yajuzu, dan boleh liman bagi seseorang, siapa contohnya? Si Zaid, akhbaru adlun, yang diberi kabar informasi orang-orang yang siapa orang yang adilnya? Si Khalid, bitaukilihi, bahwa si Bakar sudah mewakilkan di dalam menceraikan istrinya. Misalkan cek si Zaid, si Khalid lamun si Bakar mewakilkan di dalam menceraikan istrinya, maka saya juga ada rencana mau menceraikan istri saya. Kesininya tiba-tiba orang adil itu memberikan kabar bahwa si Bakar sudah mewakilkan di dalam menceraikan istrinya, maka boleh ya bagi si Zaid yang mempercayainya untuk mengamalkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri, yakni menceraikan istrinya sendiri. Paham? Jadi dia berarti berpegangan kepada apa nih? Kepada khobar, ya, khobar yang disampaikan oleh orang yang adil. Tuh, orang contoh orang ganti. Misalkan Dania sama Abun, ya. Cek Dania teh, Bun, Kang Abun, gimana pernikahan si Bang Syahrul? Oh, pernikahan Bang Syahrul baik-baik saja. Oh gini, kalau Bang Syahrul bercerai, karena saya itu adalah orang yang sering mengikuti gerak-gerik beliau, maka saya juga akan bercerai dengan istri saya. Rencananya kalau dia bercerai, maka saya juga akan bercerai. Saking inginnya saya mengikuti kepada gerak-gerik Bang Syahrul. Nah, gitu. Oh gitu ya, kata Mas Abun. Kesininya Abun datang ke Dania, kasih kabar, dan tahu tidak sekarang Bang Syahrul sudah bercerai dengan istrinya, maka boleh bagi Dania yang mempercayai ucapan orang adil tadi ayya malah untuk mengamalkan berita tadi, ya, dengan cara mengamalkan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Jadi boleh Dania menceraikan istrinya, ya, berdasarkan informasi dari orang adil tersebut. Jadi akhirnya Dania menceraikan istrinya. Saya paham? Au bimautihi, atau dengan kematian si fulan. Misalkan cek Dania tembang Abun, kalau Bang Syahrul mati, semoga Allah mencepatkan itu, maka saya rencananya akan menceraikan istri saya. Kesininya kemudian Bang Abun memberi kabar kepada siapa? Kepada Dania bahwa Syahrul sekarang sudah meninggal dunia, maka boleh bagi Dania, ya, boleh liman akhbaruhu adlun, boleh bagi Dania yang diberi kabar, berita, informasi oleh orang yang adil bimautihi, mengenai matinya seseorang yang tamang Syahrul, ya, ayyak malah apa pun kita mengerti, kita pun ditemukan. Sekarang ngaji itu kita diperhatikan. Ayyak malah untuk mengamalkan bihi terhadap kabar tadi, bin nisbati dengan sesuatu yang dihubungkan lima yata'allaqu binafi, yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Apa sesuatu yang berkaitan dengan diri sendiri? Yakni menceraikan istrinya. Itu mah contoh mengamalkan terhadap khobar. Wa kadza khattuhu al-mausuqu bihi. Udah belum itu? Belum. Ya. Begitu pula khattuhu, apa khattuh itu? Tulisan orang adil al-mausuqu bihi, yang bisa dipercaya. Misalkan Bang Abuna sudah pergi keluar Jawa, dan Bang Abuna misalkan mukimnya di Lampung, di Riau, punya istrinya orang Riau, misalkan gitu. Lalu Mang Abun itu kirim surat kepada Mang Dania yang isinya mengkabarkan bahwa Bang Syahrul itu sudah menceraikan istrinya, maka boleh dia mempercayai atau berpegangan kepada tulisan tersebut, kemudian dia menceraikan istrinya berdasarkan tulisan tadi. Paham ya? Kalau yang pertama berdasarkan apa? Berita. Kalau yang kedua berdasarkan tulisan, baik berdasarkan berita ataupun berdasarkan tulisan, asalkan al-mausuqu bihi, apa artinya?
dia percaya terhadap isi suratan tulisan tersebut. Itu andai kata berkaitan dengan dirinya sendiri. Bagaimana kalau berkaitannya dengan hak orang lain? Nah, tapi di sini wa amma bin nisbati li haqqil ghair ma lan anapun wa amalan anapun utawi wa amalan anapun kelawan den nisbataken gitu. Lan anapun kelawan den nisbataken lan anapun kelawan den nisbataken li haqqil ghairi maring hakke wong liya au lima atawa maring perkara ya ta'allaku kang ta'alluq apa ma bil hakim kelawan hakim atau berkaitan dengan atau dihubungkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hakim, maka pala ya juzu mangka ora wenang apa i'timadu adlin tetanggenan wong adil. Apa i'timadu adlin tetanggenan wong adil atau berpegangan kepada orang yang adil wala khatti qadin lan ora tulisane qadi min kulli ma saking saben-saben perkara laisa kang ora nana apa ma iku bi hujjah kelawan hujjah biku min kulli ma saking saben-saben perkara laisa kang ora nana apa ma laisa kang ana pamiko bi hujjatin kalang hujjah syar'iyatin kang bangsa syarat titik. Perhatikan. Tadi boleh soten andai kata berkaitan dengan dirinya sendiri. Bagaimana kalau berkaitan dengan orang lain? Maka di sini dijelaskan wa amma bin nisbatil haqqil ghair. Satu-satu dulu, langsung ke depan mana? Fala yajuju i'timadu adlin. Maka tidak boleh mempercayai berita orang adil atau tulisan orang adil, melainkan harus berdasarkan atau harus disertai dengan dua orang saksi. Mana contohnya? Misalkan begini, Bang Abun titip uang kepada Dania, berapa? Titip uangnya 10 juta. Cek Bang Abun teh, Kang Dania, saya titip uang kepada ente sebanyak berapa? 10 juta. Kemudian kata Abun, kalau misalkan Mas Bakar meninggal dunia, maka itu uang yang 10 juta kamu bagikan kepada fakir miskin. Nah itu ya. Kalau Mas Bakar meninggal dunia, nanti uang yang 10 juta itu kau bagikan kepada fakir miskin. Nah, tiba-tiba ada kabar dari siapa? Misalkan dari orang yang adil. Siapa orang yang adilnya? Ya orang yang adilnya misalkan Kang Wisnu, orang yang adil, memberi kabar ya bahwa kepada Dania bahwa Mas Bakar sudah meninggal dunia. Nah berarti uang itu harus dibagikan kepada siapa tadi? Kepada fakir Nah itu uangnya uang siapa itu? Uangnya Abun kan? Uangnya Abun yang dititipkan kepada Dani. Berarti itu uang pribadi atau uang orang lain? Uang pribadi atau uang orang lain? Abun titip uang kepada Dania 10 juta dan Abun ngomong kalau Bakar meninggal dunia, uang itu tolong bagikan kepada fakir Jadi uang itu uang pribadi atau uang orang lain? Uang orang lain. Berarti ta'alluqnya dengan diri sendiri atau dengan orang lain? Nah, wa amma bin nisbati li haqqil ghairi, bila ada kaitannya dengan hak orang lain maka tidak boleh berpegangan kepada orang adil. Siapa tadi orang adilnya? Wisnu memberi kabar bahwa Mas Bakar sudah meninggal dunia, maka tidak boleh langsung dibagikan, tidak boleh berpegangan hanya kepada informasi dari orang adil. Paham nggak? Jadi wa amma bin nisbati li haqqil ghair, sedangkan bila ada kaitannya dengan hak orang lain, itu uang milik siapa? Milik Abun, berarti milik orang lain. Fala yajuzu i'timadu adli, lihat kitabnya, maka tidak boleh berpegangan kepada berita orang yang adil. Siapa tadi orang adilnya? Wisnu. Jangan berpegangan kepada orang yang adil. Terus kumaha?
melainkan mau tidak mau harus ada saksi gitu kan. Paham ya? Satu kan? Jadi tidak cukup hanya sekedar mendapat informasi dari orang yang adil. Melainkan harus ada 2 orang saksi yang bersaksi bahwa benar-benar bahwa Mas Bakar itu sudah meninggal dunia. Satu, aulima ya ta'allaqu bil hakim, atau yang ada kaitannya dengan hakim. Ya, maka sama di sini juga. Pala ya juju i'timadu pala ya juju i'timadu khati qadin. Ya, maka tidak boleh berpegang kepada qadi atau kepada tulisan daripada qadi. Misalkan begini. Si Zaid itu orang Cirebon. Dia pergi ke mana? Ya boleh. Jangan dipilih. Dia itu orang Cirebon. Kemudian dia bepergian ke Indramayu. Ya. Di Indramayu dia mendapatkan musibah. Lalu hakim Indramayu itu memberikan kabar kepada hakim Cirebon bahwa si Zaid sudah meninggal dunia. Kemudian hakim Cirebon atau pemerintah Cirebon menyampaikan kepada ahli warisnya, kepada ahli waris si Zaid yang ada kaitannya dengan pembagian harta warisan. Tidak boleh. Maka di sini sama. Tidak boleh mempercayai ucapan atau tulisan daripada hakim. Tidak boleh dijadikan pegangan ya. Dan melainkan harus disertai dengan saksi. Paham ya? Jadi karena itu ada kaitannya dengan harta orang lain, kan itu harta warisan itu harta orang lain. Jadi ketika ada kaitan untuk diri sendiri, maka boleh mempercayai ucapan orang yang adil, tetapi apabila berkaitannya dengan dengan harta orang lain, maka itu tidak cukup berpegangan kepada berita daripada orang adil atau tidak cukup berita daripada qadi, melainkan harus disertai dengan 2 orang saksi. Wallahu a'lam bishawab.